Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang takut menghubungi kamu. Ternyata ya, ada seseorang di sini yang sebenarnya pengen menghubungi kamu, tapi dia takut gitu ya. Dan dia merasa bahwa dia kayak selalu melihat kamu ada di mana-mana. Jadi dia itu sering ngehaluin kamu, sering apa ya, kayak berhalusinasi, membayang-bayangkan kamu ya, di mana tempat dia berada di situ kayak ada kamu gitu ya. Entah dia salah orang, entah dia melihat ada perawakan yang mirip dengan kamu ya. Jadi inilah yang membuat dia ingin menghubungi kamu karena dia selalu melihat adanya kamu di mana-mana. Di mana ada dia, di situ ada bayang-bayang kamu. Oke, kita lihat situasinya dulu ya. Seperti apa situasi kamu dan dia? Oke. Ini bisa jadi dia terperangkap oleh sesuatu atau terjebak oleh sesuatu dengan keuangan, kehamilan, dia mungkin pernah memperkosa atau ya dia pernah open BO terus hamil disuruh tanggung jawab, atau ini ada dia terperangkap dalam masalah keuangan, mungkin dia korupsi, mungkin dia berhutang, mungkin dia apalah yang berhubungan dengan uang seperti itu ya. Atau mungkin dia punya tanggungan ya. Sehingga saat ini keadaan dia mengkhawatirkan, aku lihat ya, mengkhawatirkan. Dia saat ini benar-benar berhati-hati sekali dalam mengambil tindakan atau keputusan. Karena kalau aku lihat saat ini dia merasa terjebak oleh situasi. Ada hubungannya dengan uang atau kehamilan, ya, atau bisa kedua-duanya, bisa jadi, ya. Um, Ya, atau bisa jadi juga mungkin dia sudah punya pasangan dan saat ini pasangannya hamil, ya, kamu mungkin pihak ketiga, atau kamu pasangan sah tapi dia bermain di luar sana dengan pihak ketiga, pihak ketiganya hamil, bisa jadi. Intinya ada dia merasa terjebak dalam suatu situasi yang berhubungan dengan uang, kehamilan, yang semacam itu. Oke, kemudian aku melihat dia ini orangnya toksik, orangnya apa ya, punya perilaku yang buruk, ya, punya perilaku yang tidak sehat, ya. Entah ini memang sifat tindakan atau gaya hidupnya memang tidak sehat, ya, bisa jadi. Jadi misalnya memang orangnya toksik ya, orangnya secara sikap tindakan tuh toksik banget lah gitu ya, nggak sehat. Atau memang gaya hidup dia tidak sehat. Um, Kemudian aku melihat di sini, ada kebahagiaan. Secara keseluruhan sangat senang dan penuh dengan senyuman. Bisa jadi sebenarnya kamu dengan dia, kalau misalkan dipersatukan atau kemarin-kemarin tuh saat kalian masih bersama, sebenarnya kalian ini sama-sama merasa bahagia. Sebenarnya kalau kalian masih apa ya, intim ya, masih terikat dalam hubungan yang saling apa ya, dekat gitu ya, ada kebahagiaan sebenarnya ya, ada kebahagiaan secara keseluruhan, kalian sangat senang, penuh dengan sumringah ya, senyum seperti itu. Tapi sayangnya di sini aku lihat ada sesuatu yang memang sudah selesai
Nampaknya hubungan kalian memang sudah selesai saat ini ya, sudah ada perceraian, sudah ada perpisahan, putus ya, seperti itu tergantung kalian kemarin hubungannya apalah, terserah kalian mau sebutnya apa, yang pasti di sini kalian sudah selesai hubungannya. Dan aku melihat ada penyesalan di sini, entah ini dari kamu yang menyesal atau dia yang menyesal. Tapi nampaknya dia ya, dia menyesal, ada penyesalan yang dia rasakan, kemudian juga ya dari berakhirnya hubungan kalian ini ada suatu pembelajaran yang bisa dipetik atau bisa diambil ya oleh dia dan oleh kamu juga. Jadi kenapa sih hubungan ini bisa sampai berakhir? Apa yang membuat hubungan ini berakhir? Oh, karena dia tidak setia. Oh, karena dia bermain api di luar sana ya. Oh, karena dia sibuk dengan dirinya sendiri. Oh, karena kamu tidak diperlakukan dengan baik. Seperti itu. Apapun ya, aku lihat berakhirnya hubungan ini memang sekarang memberikan kalian banyak pembelajaran ya. Jadi yang tadinya kalian apa namanya tuh hanya berfokus pada diri sendiri, sekarang ada pembelajarannya seperti itu. Aku melihat saat ini dia merasa seperti terancam. Bisa jadi terancam karena dilihat dia kamu lebih bahagia, kamu lebih sukses, kamu lebih bisa apa ya, apa sih, out of the box, kamu bisa lebih lebih dari dia kayak gitu ya, sehingga sekarang penampilan dia tuh kayak ngerasa malu gitu sama dia, sama kamu ya. Dia ngeliat kamu tuh seperti malu gitu ya, karena mungkin dulu tidak memperlakukan kamu dengan baik, karena dulu meremehkan kamu, merendahkan kamu, menganggap kamu tidak ada, menganggap kamu ya hanya apa ya, dibutuhkan kalau ya dia butuh aja kayak gitu ya. Jadi ketika sekarang kamu dengan dia sudah berpisah, kamu kok lebih bahagia, kamu bisa menjalani hidupmu dengan bahagia ya, tanpa harus mengejar-ngejar dia lagi, tanpa harus mengemis-ngemis cinta lagi dengan dia, sehingga aku lihat di sini ada penyesalan dari dia dan dia merasa malu banget sama kamu ya. Nah, mungkin ini salah satunya kenapa dia takut menghubungi kamu. Karena dia malu sama kamu, dia menyesal telah memperlakukan kamu dengan tidak baik. Ya, jadi ada rasa malu. Aku melihat di sini ada kemarahan nih di antara kalian, entah kamu sangat marah ke dia atau dia marah ke kamu karena ini ada cinta terlarang. Ya, bisa jadi kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah, sudah punya pasangan kah, atau mungkin cinta terlarang tuh apa aja sih? Banyak ya. Ya, banyak contohnya seperti itu aja deh. Misalkan dia sudah punya pasangan atau kamu yang sudah punya pasangan dan kalian ya menjalin romansa gitu ya, sehingga ada cinta terlarang atau apalah cinta terlarang lainnya ya. Tapi yang pasti di sini ada kemarahan ya, entah kamu marah ya, mungkin kamu menganggap dia dari dulu itu single, taunya dia udah punya pasangan sehingga kamu marah ya, kamu kenapa baru tahu, kenapa dia baru menunjukkan kalau dia ternyata membuat kamu menjadi selingkuhan, atau bisa jadi sebaliknya ya, ternyata dia selingkuh di belakang kamu, seperti itu ya, dia selingkuh ya, atau mungkin kamu yang sudah punya pasangan atau gimana deh. Pokoknya situasikan aja, intinya di sini ada energi kemarahan dan ini karena cinta terlarang ya, cinta terlarang. Oke. Kemudian hari ini aku melihat kayak dia seperti sorry ya tadi videonya keputus, aku ulang lagi deh. Jadi hari ini dia itu seperti menunjukkan diri dia. Jadi kemarin-kemarin dia tuh kayak menutup diri atau mungkin stalkingin kamu, tapi ya namanya stalking ya, tidak menunjukkan diri. Sehingga kayak kamu nggak tahu aktivitas dia, apa yang sedang dia lakukan gitu ya. Nah, hari ini dia menunjukkan diri dia, entah itu di media sosial atau di depan mukamu, di depan matamu, seperti itu. Entah apa yang dia lakukan, tapi ada suatu momen yang dia tunjukkan ke kamu. Entah itu tentang pencapaiannya kah, entah itu kebanggaan dia
dirinya kah, entah itu kesuksesannya kah, entah itu apapun, kebahagiaan atau apapun. Ya, aku lihat hari ini dia kayak berbagi sesuatu, dia menampilkan sesuatu dari diri dia. Nampaknya ini tentang kebahagiaan atau pencapaian atau ya sesuatu yang membanggakan atau menurut dia indah, menurut dia ya membuat dia bahagia, berwarna ya. Karena di sini gambarnya kan ada pot ya, tapi ini warnanya abu-abu, hanya bunganya saja yang warna merah, daunnya saja warnanya abu-abu. Jadi kemungkinan ada sesuatu yang dia tunjukkan ke kamu tentang kebahagiaan yang dia alami gitu, entah apa itu ya, mungkin gajian, mungkin bonus, mungkin dia mendapat proyek apa, mungkin dia apapun lah ya, apapun. Oke, kemudian aku melihat di sini justice ya, kartu pertama dari tarotnya. Justice itu berarti gini, ketika dia sama kamu masih ada interaksi ya, entah itu dalam suatu hubungan, hubungan tanpa status, atau baru PDKT-an, atau hubungan yang on off, atau apalah sebutannya, pokoknya terserah hubungan kalian kemarin terakhir apa, ternyata nih orang selingkuh, nih orang ada pasangan lain ya, ada pasangan lain, kemudian akhirnya mungkin kamu klarifikasi ya, kamu klarifikasi menganggap mungkin ya apa, kamu bertanya tentang situasi kalian, kamu siapanya dia, atau dia bermain api di belakangmu ya, kamu pokoknya klarifikasi tentang hubungan kalian, ternyata ketahuan nih sama kamu, dia ternyata selingkuh, entah dia yang memang menunjukkan ya, memberitahu ke kamu bahwa dia punya pasangan atau tidak, pasangan yang lain atau tidak, yang pasti di sini aku lihat kamu tahu. Oke, akhirnya di sini kamu menyerah, kamu tidak mau lagi memperjuangkan dia, kamu tidak mau lagi apa ya, bertengkar dengan dia, kamu tidak mau lagi ambil pusing ya dengan kelakuan dia yang seperti itu, selalu mengkhianati kamu, selingkuhin kamu, bermain api di belakang kamu gitu kan. Ya udah gitu ya, toh ketika kamu minta konfirmasi, minta kejelasan ya tentang situasi yang ada, dia juga ternyata tidak mau mengkonfirmasi dengan serius, atau tidak mau mengkonfirmasi atau menjelaskan ya sesuai dengan ya harapan kamu seperti apalah ya. Ternyata dia mungkin menyepelekan pertanyaanmu, atau ya dia menganggap apa ya, menganggap sepele gitu aja, atau menganggap apalah, pokoknya intinya dia tidak memberikan kejelasan, atau tidak mau disalahkan, tidak mau sikap, tidak mau kalau sikap dia yang selingkuh di belakang kamu atau tiba-tiba punya pasangan lain itu disalahkan olehmu, seperti itu, intinya seperti itu ya. Akhirnya ya udah, aku lihat di sini kamu memilih untuk let it go, kamu memilih untuk meninggalkannya, pergi dari dia, dan ya menjalani hidupmu sendiri gitu ya. Tapi apa yang dia lakukan? Di sini dia tidak terima, dia merasa bahwa tindakan kamu meninggalkan dia itu justru malah menurut dia ini suatu sikap atau tindakan yang tidak adil bagi kalian berdua. Ya, bagi dia terutama. Jadi gimana ya, dia itu punya pasangan sekarang, tapi dia nggak mau kalau kamu itu ninggalin dia begitu aja, kalau kamu itu pergi begitu aja. Jadi dia nggak ikhlas gitu loh kalau kamu pergi. Aneh ya orang ini, tapi ya begitulah orangnya. Jadi dia beranggapan bahwa tindakan kamu ini nggak adil bagi dia. Dia nggak suka, dia nggak mau kalau kamu pergi gitu aja. Gitu. Kalau aku lihat saat ini, oh gini, dia ini orang yang entah ini energi kamu atau energi dia ya. Tapi di sini ada energi dermawan, pengasuh. Mungkin dia orangnya ramah, suka menghibur, atau mungkin kamu yang suka menghibur ya. Orangnya praktis, simple aja, nggak mau ruwet ya, entah ini kamu atau dia. Orangnya bijaksana, peduli pada diri sendiri ya. Dan apa ya, aku melihat kayak kamu dengan dia ini mungkin orang yang tidak memiliki privilege dari keluarga, atau bisa dibilang tuh sukses di kaki sendiri gitu loh, sukses berdiri di kaki sendiri seperti itu loh, sukses diraih oleh diri sendiri gitu ya.
Aku lihat mungkin ada yang orang rumahan di sini ya, suka di rumah aja kayak gitu. Nah, aku melihat di sini memang kamu tuh, kalau kamu wanita ya, kamu memang ingin segera menjadi sosok ibu rumah tangga, bukan ibu rumah tangga, lebih tepatnya kayak nyonya, ya, sebagai nyonya. Jadi memang sebenarnya kamu itu dekat dengan dia atau ingin berinteraksi dengan dia, ingin menjalin hubungan dengan dia ya karena memang niatnya ingin adanya suatu pernikahan, ingin menjadi nyonya seorang dari suamimu, gitulah ya. Dan bahkan aku lihat di sini kamu itu orang yang nggak tanggung-tanggung gitu untuk berbagi, terutama tentang kekayaan. Kamu orang yang nggak masalah kalau misalkan dia lagi kesulitan, kamu bantu ya secara materi. Jadi kamu itu bukan orang yang pelit. Nah, berarti kalau aku lihat energi Queen of Pentacles ini ada di kamu. Kamu itu orang yang dermawan, pengasuh, ramah, suka menghibur, orangnya simple, nggak mau ribet ya, bijaksana, peduli pada diri sendiri, sukses di kakimu sendiri ya. Terus itu orangnya mungkin kamu suka di rumah aja gitu ya, nggak suka kilar-kilir ya, mungkin kilar-kilir main-main di luar sana ya sesekali gitulah ya. Nah, memang kamu ini ingin sekali segera menjadi nyonya ya atau menikah seperti itu ya. Bahkan aku lihat di sini saking dermawannya ya kamu nggak pelit-pelit gitu loh untuk berbagi kekayaanmu atau berbagi hartamu seperti itu. Dan aku lihat di sini kamu orang yang makmur, ya, aman secara keuangan, orangnya juga rendah hati. Nggak ribet sih ya kalau aku lihat dari sisi kamu tuh kayak fine-fine aja gitu ya, fine-fine aja, hanya saja ya kamu sial aja ketemunya dengan dia atau dipertemukan dengan dia. Terus itu juga aku melihat di sini situasi sekarang seperti mendorong kamu untuk udah deh relax aja sekarang. Seperti itu ya. Untuk masalah romansa udah kamu tuh relax aja, kenapa gitu ya. Makanya di sini kamu itu dipisahkan oleh dia karena kamu disuruh untuk relax. Kemungkinan ketika kamu kemarin-kemarin sama dia, wah, tekanan, stres, frustasi, khawatir, cemas, ketakutan, banyak ekspektasi-ekspektasi yang tidak terjalin, banyak kecewaan, dikhianati ya. Jadi bener-bener yang kamu tuh nggak bisa relax, kamu tuh kayak wah tegang terus ketika bersama dia ya, banyak ketakutannya. Nah, setelah sekarang yang terjadi ketika kamu berpisah dengan dia, kayak selalu ada dorongan untuk kamu tuh udah sih relax aja. Bahkan pikiran dan hatimu tuh selalu menunjukkan gitu kalau misalkan kamu sudah mulai khawatir ya tentang romansa, tentang hubungan tuh langsung seperti ada sinyal di otakmu dan di hatimu bahwa kamu itu disuruh untuk udah sih tenang aja, relax aja gitu ya. Apalagi di sini kalau kalian yang memiliki keyakinan atau punya kepercayaan ya, punya agama Tuhan gitu ya, kalian langsung ngomong, tenang aja sih, kamu kan punya Tuhan, Tuhan yang sudah merencanakan takdirmu, percintaanmu, ya, jodohmu, nah seperti itu. Jadi aku lihat dari Queen of Pentacles ini selalu mendorong kamu untuk relax kalau masalah romansa dan percintaan. Dan saat ini aku melihat memang kamu sedang bersikap ramah dan sabar terhadap dirimu sendiri, ya, karena kamu menganggap bahwa kamu harus bisa peka dulu terhadap dirimu. Kamu harus bisa merawat dirimu sendiri, sayang pada dirimu sendiri, bahagia dengan dirimu sendiri. Apa pencapaian-pencapaian, cita-cita, harapan, keinginan kamu, targetkan semuanya dan capai semuanya dulu. Nah, kayak gitu. Ya, jadi saat ini aku lihat memang kamu lebih lebih ingin merangkul dirimu sendiri ya. Ingin bersabar, ingin ramah, ingin peka terhadap dirimu, karena yaitu ketika kamu kemarin sama dia tuh waduh ancur-ancuran ya, udah ancur-ancuran, pol-polan kamu ancurnya ya, stres, bahkan membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga, membuang-buang perasaanmu ya, yang hanya untuk hal-hal yang sia-sia, menunggu dia, mengharapkan dia, seperti itu. Terus juga aku melihat di sini ada peluang untuk hubungan yang tulus dan penuh kasih ya terhadap kamu, dan bahkan hubungan ini akan memberikan hubungan yang penuh dengan rasa hadir dan perhatian. Jadi
Entah ini nanti yang datang adalah orang baru atau orang yang sudah kamu kenal, tapi yang pasti di sini akan ada peluang hubungan yang tulus untukmu dan penuh kasih sayang. Tetapi kamu juga harus bisa menerima ya, jangan setengah-setengah. Jadi kamu harus bisa buka hati, kamu harus bisa welcome dengan orang yang mau menjalin hubungan atau mau dekat dengan kamu seperti itu. Berarti saat ini ada sebagian dari kalian mungkin yang masih kayak menutup hati seperti itu. Jadi kamu di sini disuruh untuk benar-benar berpartisipasi pada apa yang menghargai dirimu, ya. Pada siapa yang menghargai dirimu, dan kamu juga harus bisa menghargai dirimu sendiri, tubuhmu sendiri, gitu ya. Coba untuk selalu menyadari dan selaras dengan dirimu. Apa yang kamu mau, apa yang kamu suka, apa yang tidak kamu suka, lakukan. Gitu, sesuai dengan dirimu, apa yang dirimu katakan, lakukan, gitu. Terus itu juga kamu aku lihat di sini akan merasa cukup aman dan nyaman bersama seseorang ini ya. Dan bahkan kamu akan berjuang tanpa lelah untuk mencapai hubungan yang penuh dengan kesenangan hidup ya. Terus itu aku lihat juga kemungkinan kamu akan mendapatkan keberkahan juga nih ya, keberkahan selain kenikmatan kesenangan hidup. Kamu akan lebih memanjakan dirimu sendiri dengan kemewahan, liburan, tinggal di hotel mewah, atau melakukan apapun yang kamu mau seperti itu ya. Karena memang aku lihat di sini kamu itu pengen menjalani hubungan yang benar-benar bisa mendapatkan penuh perhatian, bisa sama-sama percaya diri, bisa sama-sama saling memberi, realistis, bisa diandalkan, saling menjaga, saling memelihara, dan punya sikap yang sama-sama ramah ya. Jadi aku lihat memang kriteria kamu ingin memiliki pasangan tuh yang seperti itu. Jadi kalau misalkan dia orang lama nih ya, yang takut menghubungi kamu ini, yang pernah mengecewakan kamu ini, yang pernah selingkuhin kamu ini, tidak bisa memberikan ini ya wajar kalau kamu pergi sekarang, dan itu memang keputusan yang bagus gitu ya. Jangan terus-terusan dimanfaatin doang seperti itu. Oke, Queen of Pentacles berarti ini terindikasi bahwa kamu itu sosok ibu yang baik ya. Kalau kamu menjadi tamu di rumah orang itu tamu yang ramah ya. Kalau kamu menjadi ibu rumah tangga yang cakap ya. Terus itu aku melihat di sini sebenarnya kamu itu dikagumi loh oleh wanita-wanita di luar sana. Jadi nggak apa ya, sesama wanita aja kagum gitu loh sama kamu. Ya mungkin kamu memang orangnya mandiri, orangnya sukses, orangnya percaya diri, berani, ramah, ya kan? Terus itu juga apalagi cakap gitu kan. Jadi orang-orang yang sesama wanitamu ya, sesama wanita maksudnya, itu aja suka gitu loh sama kamu. Nah, kalau misalkan kamu seorang pria, berarti ya mungkin kamu punya jiwa lemah lembut, atau kamu tuh punya jiwa keibuan ya, sehingga wanita-wanita di luar sana aja iri sama kamu yang sebagai laki-laki. Laki-laki aja bisa lemah lembut kayak kamu. Nah, kayak gitu ya. Kalian situasikan aja. Jadi kalau di tarot nih, apalagi kalau pembacaannya general ya, jadi tidak bisa dipastikan laki atau perempuannya gitu. Dan kalau masalah gender ya bisa kalian atur aja lah. Intinya seperti itu ya. Terus itu juga kalau misalkan saat ini kamu sedang melajang, saat ini aku lihat kamu kayak cukup pilih-pilih tentang siapa yang akan menjadi pasanganmu. Ya saat ini kamu kayak hati-hati banget ya, lagi selektif banget, lagi pilih-pilih ya. Siapa sih yang akan kamu pilih untuk jadi pasanganmu? Jadi kamu bukan orang yang cap-cip-cup habis putus dari si A, sehari 2 hari atau seminggu atau sebulan kemudian udah ada pasangan lagi, enggak. Kamu bukan orang yang seperti itu. Kamu benar-benar selektif. Mungkin ada kriteria yang kamu inginkan, entah itu dari fisik, intelektual, ataupun emosionalnya, atau apapun, atau materinya ya, atau
apa perjuangannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini kamu benar-benar lagi pilih-pilih banget mencari siapa yang akan menjadi pasanganmu atau yang akan kamu pilih-pilih banget dalam mendapatkan pasangan seperti itu ya. Karena kamu merasa bahwa kamu selama ini tuh sudah bekerja keras untuk mencapai prestasi-prestasimu sekarang. Ya pontang-pantingnya, jatuh bangunnya, terperosoknya dalam hidup ya, terlukanya, banyak hal yang sudah kamu lalui dan sekarang kamu sudah sukses, kamu sudah aman dari materi, kamu sudah aman secara emosional. Yang dulunya kamu babak belur ya dalam percintaan, sekarang kamu sudah ikhlas, kamu sudah move on, kamu sudah lebih bijaksana. Masa iya mau ngedapetin pasangan yang sama juga kayak dia yang kemarin gitu kan. Nah, sehingga sekarang kamu benar-benar selektif atau pilih-pilih banget kalau mau mencari pasangan seperti itu. Atau ada orang yang mau datang tuh kamu pilih-pilih banget untuk jadi pasanganmu. Karena di sini kamu berpikir bahwa kamu pantas untuk mendapatkan ikatan yang kuat dan yang berkomitmen. Jadi nggak mau dimainin lagi kayak yang kemarin ya. Kamu berjuang mati-matian untuk dia, untuk hubungan kalian biar bisa langgeng. Taunya dia selingkuh. Dan kalau aku lihat ya, di sini ketika kamu nantinya sudah bertemu dengan seseorang yang memang siap untuk mengajak kamu berkomitmen dengan kuat ya, cobalah untuk bisa mengumpulkan rasa kepercayaan dirimu ya. Ya, aku lihat di sini kamu harus bisa percaya diri ya untuk memperjuangkan hubungan kalian nantinya ya, karena aku lihat di sini siapapun pilihan pasangan yang nantinya akan kamu pilih ya, aku lihat akan ada kesetaraan karena di sini kamu memang ingin mencari pasangan yang setara, mau itu dari effortnya, dari materinya, dari apa namanya, ya dari segalanya ya. Aku lihat di sini kamu ingin mencari pasangan yang setara, berarti aku lihat kemarin kamu dengan si orang lamamu itu nggak setara, nggak ada kesetaraannya atau ada perbedaannya gitu ya, sehingga kamu merasa bahwa kamu harus bisa meningkatkan kehidupan kamu dan pasanganmu karena di sini kalian sama-sama setara. Jadi kalau melakukan apa-apa tuh jadi nggak ada yang insecure gitu ya, bisa sama-sama saling memperjuangkan gitu kan. Ya, jadi kalau aku lihat di sini kemungkinan kamu akan bertemu dengan sosok yang ya 11-12 lah dengan dirimu, mirip dengan dirimu. Seperti itu. Kalau saat ini kamu memang orang yang ambisius banget ya, kamu juga akan bertemu dengan seseorang yang ambisius gitu. Kalau kamu orangnya sangat percaya diri, kamu akan bertemu dengan seseorang yang sangat percaya diri. Seperti itu. Ya, jadi aku lihat pasanganmu yang akan datang ini akan menjadi cerminan kamu. Gitu. Tapi aduh, aku ngomong gimana ya? Ini mantanmu bakalan datang lagi nampaknya ya. Si orang lama nih ya yang takut menghubungi kamu ini nampaknya akan datang lagi ke kamu. Kemungkinan dia akan menghubungi kamu lagi. Tapi untuk saat ini kemungkinan dia kayak masih dalam masa-masa pengasingan atau isolasi ya. Tapi ya hari ini sudah mulai membuka diri ya, atau mungkin sudah menampakkan dirinya. Jadi kalau dia sudah selesai dengan pengasingan dan isolasi di sini, dia mungkin akan menghubungi kamu kah atau datang lagi ke kamu seperti itu. Dan aku melihat di sini memang ada keinginan untuk union, untuk rukun lagi nih dengan kamu. Ya, untuk terkoneksi lagi nih dengan kamu. Seperti itu. Ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih mengharapkan kamu sih. Cuman untuk masalah apakah kalian mau bersama atau kalian akan bisa bersama atau tidaknya tergantung kalian berdua ya. Kalian masih mau sama dia atau enggak gitu. Karena kalau aku lihat di sini kamu udah ancur-ancuran. Kemarin udah ancur-ancuran. Tapi ya kalau memang di sini masih mau, ya silahkan aja sih ya. Tapi ya cobalah untuk dilihat lagi karena di sini ada Three of Sword ya. Three of Sword, pengkhianatan. Hati-hati. Orang yang sekali berkhianat
kedepannya juga ada kemungkinan dia akan berkhianat lagi gitu ya. Oke, kemudian apa tuh? Ten of Pentacles reverse. Oke, berarti aku melihat kayak ada perselisihan dengan keluarganya. Dia mungkin lagi berselisih dengan keluarganya, atau bisa jadi kamu kamu dengan dia itu tidak direstui oleh keluarga, entah keluarga kamu atau keluarga dia. Ya, ada masalah dengan keluarga di sini. Kemungkinan orang ini mengalami kebangkrutan. Ya, sebenarnya dia berasal dari orang yang mampu atau bahkan kaya raya gitu, atau dia sampai pernah punya bisnis apa gitu dan bangkrut gitu ya. Bahkan sampai ada yang berhutang. Tuh ya, berarti dia ini lebih banyak ya, lebih banyak nih dia itu terjebak dengan hutang. Ya, sebagian lebih banyaknya dari mereka ini tuh terjebak dalam hutang piutang. Ya, aku lihat dia memang pernah sukses, tapi hanya sebentar. Ya, memang pernah sukses. Abis itu ya udah bangkrut gitu. Terus akhirnya sekarang dia berkonflik dengan keuangannya. Ya, ada masalah dengan keuangannya. Yaitu tadi mungkin karena banyak hutangnya mungkin menumpuk ya. Belum lagi dia harus memenuhi kebutuhan dia, kebutuhan keluarganya, pasangannya atau siapapun gitu ya. Sehingga ada ketidakstabilan di hidup dia ya, karena mungkin dia itu sempat melanggar suatu tradisi di keluarganya atau di sukunya, di lingkungannya seperti itu. Entah apa yang dia lakukan gitu. Misalkan nih ya, ada nih kan kalau stereotip di Indonesia tuh ya, apa ya nggak lumrah gitu ya kalau misalkan melakukan hubungan seksual di luar nikah. Nah, mungkin dia dulu pernah melakukan itu dan akhirnya ya kena deh gitu ya. Mungkin akhirnya ya tekdung, ya akhirnya ya ribet hidupnya gitu. Jadi kena karma dia. Memang biasanya karma itu ya datangnya di situ-situlah ya. Kalau nggak di keuangan ya, kalau nggak di keluarganya ya di percintaannya gitu, ancur-ancuran biasanya seperti itu. Oke, kemudian apalagi nih, Ten of Pentacles itu tentang hubungan yang kamu jalani selama ini dengan dia itu ada ketidakstabilannya, ada ketidakpastiannya, sehingga kalian itu berpisah ya. Jadi mungkin kemarin hubungan kalian hubungan tanpa status, hubungan yang disembunyikan, hubungan ya itu tadi, hubungan yang apa nih, forbidden love, hubungan yang apa sih namanya, hubungan gelap hubungan gelap, hubungan yang apa sih tadi aku lupa lagi, forbidden terlarang ya, hubungan terlarang atau cinta terlarang seperti itu, sehingga ya hancur hubungannya seperti itu. Terus itu juga hubungan kalian ini memiliki suatu akar yang goyah ya, atau hubungannya itu gampang goyah gitu loh ya. Misalkan ya karena mungkin hubungan yang apa, hubungan yang terlarang ya, sehingga misalkan dapat isu sedikit bertengkar, sensitif ya, ketakutan, nggak percaya diri, nggak yakin. Nah seperti itu, sehingga hubungannya goyah ya. Ada dapat omongan apa atau ada situasi yang apa bakalan ketahuan nih hubungan kalian kayak gitu, udah takut, akhirnya hilang, akhirnya udah hubungan kamu dengan dia hancur seperti itu. Terus itu aku melihat di sini kayak ada yang egois banget sih ya. Bahkan mungkin selama ini dia selalu meninggalkan kamu demi tujuan-tujuan egois dia. Ya, misalkan di sini dia orang yang gampang selingkuh ya, gampang tergoda, sehingga misalkan ada yang lebih cantik atau lebih ganteng dari kamu atau lebih kaya dari kamu, udah ninggalin kamu gitu aja demi orang yang lebih dari kamu. Nah, lebih cantik, lebih kaya, lebih, menurut dia lebih-lebih lah dari kamu gitu. Ya, dengan seenaknya dia akan ninggalin kamu gitu aja gitu ya. Sehingga ya mungkin bisa jadi dia atau kamu tidak yakin dengan kelangsungan hubungan kalian jangka panjang seperti itu.
Terus itu juga aku melihat nih ada konflik atau perselisihan tentang perkawinan. Ya, bisa jadi mungkin dia pernah bercerai ya, atau mungkin kalau sekarang dia sudah menikah dengan seseorang, ya perkawinannya berantem aja, berselisih aja kayak gitu. Nah, kalau misalkan kamu dengan dia yang suami istri misalkan, ya hubungan kamu berantem terus sama dia, kayak gitu berselisih aja. Ada perselisihan perkawinan pokoknya di sini. Banyak sekali ketidaksepakatan di antara kamu dengan dia ya mengenai tentang keuangan atau tekanan yang disebabkan oleh kewajiban finansial. Jadi bisa jadi kemungkinan selama ini kalau misalkan kamu pihak ketiganya ya kamu mengharapkan komitmen sedangkan dia secara finansial aja lah masih luntang-lantung gitu ya. Makan aja susah mungkin ya. Gimana mau komitmen mau ngasih kamu komitmen gitu. Secara keuangan aja dia aduh ancur-ancuran kayak gitu, akhirnya ya udah berantem lagi kayak gitu aku lihatnya ya. Entah di sini kamu tahu atau tidak keadaan keuangan dia ini ancur-ancuran, tapi ya itu mungkin selama ini kamu tuh pengen banget diberikan suatu kejelasan kamu ini sebenarnya siapanya atau diberikan komitmen oleh dia gitu, tapi ya dia nggak bisa gitu karena ya ini ada masalah tentang keuangan ya gitu. Emang kamu mau tah punya pasangan yang begini secara keuangan aja masih belum belum stabil ya seperti itu. Jadi ya oke. Sekarang nggak usah lagi flashback ya dari di masa lalu. Sudah cukup karena aku lihat di sini kamu juga sudah melangkah maju, tidak mau bersama dia lagi seperti itu. Karena kalau aku lihat memang ada ketidakbisaan dari dia atau ada ketidakmampuan dia untuk apa ya lebih konservatif ya atau berinteraksi antar pribadi gitu ya karena di sini mungkin dia memang sibuk dengan gimana caranya untuk sukses lagi, gimana caranya untuk menghasilkan uang yang banyak, jadi sibuk sama pekerjaannya sehingga ya untuk berinteraksi dengan kamu itu mungkin akan sulit gitu, kayak ada ketidakmampuan mungkin ya waktunya nggak ada atau ya mungkin dia sibuk gitu ya, nggak kepikiran, udah apatis gitu ya. Dan bisa jadi juga kemungkinan kalau misalkan di sini dia menikah dengan orang lain ya, bukan dengan kamu, itu bisa jadi juga dengan kamu sih, bisa jadi juga dengan kamu. Pernikahan ini adalah pernikahan bisnis. Jadi pernikahan yang ada sangkut pautnya dengan bisnis keluarga kah ya, atau uang ya, atau ya mungkin kamu penanam saham, penanam modal, penanam modal dia seperti itu. Ya jadi dia nikahin kamu mungkin karena kamu lebih kaya dari dia, atau dia menikahi pasangan dia yang sekarang itu karena ya lebih kaya dari dia. Jadi kayak ATM berjalannya dia gitu ya, atau ya mungkin karena keluarga mereka kenal gitu ya dari kecil akhirnya dia dinikahi gitu bisa jadi ya. Intinya pernikahan yang dilakukan karena bisnis bukan karena cinta seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini aku melihat kayak dia ini sebenarnya ingin mencari pasangan yang tidak bisa gini, dia ini tidak mencari pasangan jangka panjang ya, karena sebenarnya dia ini belum siap untuk berkomitmen serius. Jadi kemungkinan kalau misalkan saat ini dia punya pasangan tapi belum nikah, itu ini cuman untuk ya nemenin dia sehari-hari ya. Kalau misalkan ditanya temennya, lu punya pacar nggak? Punya. Nah, udah gitu. Jadi bukan hubungan yang mau dikomitmenkan atau hubungan yang dilanggengkan dalam suatu pernikahan atau dalam suatu komitmen, enggak. Bisa jadi juga pasangannya cuman jangan-jangan cuman kayak benefit ya, friends of benefit gitu doang loh ya, hubungan hanya untuk mendapatkan manfaatnya aja ya, itu tadi ya hubungan karena bisnis ya, sebagai ATM berjalan dia atau gimana gitu ya. Oke, memang seperti itu. Jadi kamu harus bersyukur kalau dipisahkan oleh dia. Jadi kamu berarti udah stop, nggak diporotin lagi sama dia, gitu ya. Harus bersyukur.
Oke, kemudian apa nih? Two of Pentacles. Ancur-ancuran kayaknya orang ini dari materinya ya, karena aku lihat bener-bener ada ketidakseimbangan dari dia. Hidupnya juga lagi nggak teratur, bener-bener kewalahan orang ini ya. Bener-bener mati-matian loh dia mau bangkit, mau sukses lagi, mau punya uang yang banyak gitu ya, sehingga wah semua dia kerjakan pontang-panting. Aku lihat kewalahan dia ya, hidupnya kayak kacau gitu. Bahkan dia kayak terlalu memaksakan diri untuk bisa membuat hidupnya stabil lagi secara materi kayak gitu ya. Jadi benar-benar terlalu memaksakan diri dia. Oke, kemudian apa lagi nih? Aku lihat kayak lagi banyak-banyaknya hal-hal yang dia coba lakukan ya dalam satu waktu gitu ya. Sehingga aku lihat di sini entah ini hubungannya dia dengan kamu atau hubungan dia dengan pasangannya, sekarang kayak dia nggak bisa meluangkan waktu untuk hubungan ya dengan siapapun. eh Kayak fokus dia itu teralihkan gitu dari hubungannya ya, karena ada masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah keluarga ya, dan masalah yang lain-lain gitu ya. Jadi kalau aku lihat, kalau dia saat ini bersama seseorang ya, dia punya pasangan, hubungannya diambang kehancuran. Aku lihat di sini ya, karena kalau aku lihat di sini kan hubungan kamu dengan dia sudah hancur ya kan, sudah berpisah kan. Nah, aku lihat di sini kalau dia bersama yang lain, berarti keadaannya, hubungannya juga diambang kehancuran. Apalagi di sini aku lihat kayaknya dia makin stres dengan situasi pekerjaan, keuangan, keluarga, dan lain-lain, termasuk hubungan dia gitu kan. Jadi dia semakin stres, apalagi di sini ada konflik juga, entah itu dengan pasangannya, keluarganya, ya kan? Karena aku lihat di sini kan tadi ada konflik kan dengan keluarganya, ada pertengkaran dengan keluarganya. Terus itu juga ada permusuhan, entah ini antara kamu dengan dia, permusuhan seperti itu, atau dengan yang lainnya, dengan kawan kerjanya kah, atau dengan siapapun seperti itu. Terus aku lihat juga saat ini dia kayak apa ya, kayak mengacu diri dia, atau kayak dia itu saat ini kayak lagi bingung untuk memutuskan antara dua hubungan, yaitu antara kamu dengan selingkuhannya, atau antara dia si pasangannya atau kamu sebagai selingkuhannya ya. Situasikan aja lah ya, pokoknya dia bingung nih saat ini, dia harus gimana ya, memilih antara kamu atau si dia gitu deh. Dianya itu ya pasangan dia yang lain gitu ya. Karena kalau aku lihat, kalau misalkan saat ini dia memang belum menikah, ya baik itu dengan kamu ataupun dengan yang lainnya, maka sebenarnya dia ini belum bisa untuk mendedikasikan waktu dia untuk suatu hubungan di masa depan. Untuk kedepannya tuh dia belum bisa. Ya karena ya terlalu sibuk dengan masalah pribadi, dengan pekerjaan, keuangan, atau masalah keluarga, masalah yang lainnya gitu ya. Apalagi mau ngebuat hubungan itu bertumbuh, walalah ya, untuk say hello sama pasangannya aja mungkin sulit kayak gitu ya. Karena di sini aku lihat memang dia ini masih terlalu terbebani dengan kewajiban pribadi dia. Gimana enggak, punya utang, belum lagi harus membiayai kehidupan dia sendiri, belum lagi mungkin dia harus membiayai keluarganya, orang tuanya, adik-adiknya mungkin mau disekolahin atau apa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ya benar-benar wah, mungkin dia memang tulang punggung keluarga atau gimana deh ya, sehingga ada beban tentang kewajiban pribadi dia, entah sebagai sosok anak ya, atau siapapun, kakak, nggak ngerti deh ya, karena sekarang kan lagi tren tuh yang generasi sandwich. Oke, kemudian aku melihat di sini apa lagi, Six of Pentacle. Dia melihat sosok kamu adalah sosok yang dermawan, suka beramal ya, suka membantu dia secara materi, suka mendukung dia, suka memberi dia. Dan aku lihat di sini jujur sebenarnya dia sangat-sangat merasa berterima kasih sama kamu, karena ya kamu sama ini tuh udah mau gitu ngebantuin dia gitu. Terus itu juga apalagi ya,
Dia merasa bahwa ketika dia bersama kamu, dia itu selalu merasakan kayak adanya belas kasih dari kamu. Kamu selalu memberi dia. Terus itu juga kamu selalu bisa memberi dan menerima hubungan yang seperti ini gitu loh. Walaupun disakitin kamu tetap ada untuk dia, walaupun kamu diselingkuhin, tidak pedulikan, dicuekin gitu ya. Kamu tetap ada gitu loh untuk dia. Jadi dia ngerasa kayak wow banget sih sama kamu gitu ya. Kamu selalu menerima apa adanya hubungan ini. Terus itu aku melihat di sini kayak masih ada keoptimisan dari dia untuk bisa bertemu lagi dengan kamu, untuk bisa didukung lagi oleh kamu, seperti itu. Ya, dia ngerasa seperti itu. Kamu kayak bakalan suatu saat nanti akan mau gitu loh menerima dia lagi seperti itu. Tapi kalau misalkan saat ini kamu lagi lajang ya, ada kemungkinan di sini dari sikapmu yang seperti ini, ya, yang suka membantu, suka memberi ini, kamu akan bertemu dengan sosok orang baru atau teman baru, ya. Ya, mungkin kenalan baru. Jadi kemungkinan orang yang akan datang ini orang baru loh. Ya, jadi tetaplah menjadi sosok yang dermawan ya, tetaplah menjadi sosok kamu yang seperti ini, yang baik hati, yang tulus membantu ya. Jangan berubah ya, jangan pelit, jangan merendahkan orang lain ya. Nah, tetaplah menjadi orang yang dermawan, baik hati, ramah, seperti itu. Ya, karena kalau kalian di sini akan ada potensi kamu akan bertemu dengan teman baru yang sangat tertarik dengan sikapnya yang seperti ini, seperti itu, ya. Dan apalagi di sini dia akan tulus dan murah hati sama kamu, gitu. Nggak kayak orang lamamu ini yang cuman maunya morotin kamu doang, kayak gitu. Oke? Okay? Aku melihat kamu ini sosok wanita dewasa yang penuh dengan naluri, ya. Jadi kamu itu kayak kalau apa-apa tuh ya, kayak naluri kamu itu selalu berbicara, ya. Jangan lewat jalan situ kayaknya bakalan ada sesuatu gitu. Oke, kamu nggak akan lewat situ, karena nalurimu selalu berbicara gitu ya. Sebelum kamu bertindak tuh kayak naluri kamu itu kayak ngasih petunjuk gitu loh, selalu berbicara gitu ya. Dan kamu sebenarnya aman-aman aja sih hidupnya ya, punya jiwa kewanitaan juga, feminim ya, penuh dengan cinta. Kamu juga saat ini dalam keadaan nyaman-nyaman aja, terus juga ya daya tanggapmu bagus ya dalam merespon orang lain atau menghadapi sesuatu gitu ya, daya tanggapmu bagus. Kamu juga orang yang penuh kasih sayang, orangnya periang, intuitif banget ya. Jadi kayak misalkan nih kamu sama dia gitu ya dulu, dia kok tiba-tiba jangan-jangan selingkuh, beneran. Ya, kamu tuh orangnya intuitif banget. Kamu orang yang setia, kamu orangnya juga pemalu ya, tapi ya memang kamu orang yang mudah terluka ya, orangnya gampang terluka. Jadi kalau misalkan kamu dibentak aja tuh udah sakit hati gitu ya, udah ciut, mungkin kamu juga bakalan nangis gitu ya, karena orang yang gampang terluka. Terus juga kamu itu sosok yang cantik, pemimpi ya, bahkan mungkin kamu cenayang. Tahu cenayang nggak sih, kayak dukun, kayak paranormal gitu loh. Kayak bisa tahu gitu ya, karena itu empati karena intuisi dan nalurimu yang selalu berbicara ya, seperti itu. Terus juga kamu orang yang empati ya, jadi kalau ada orang kesusahan tuh bukan hanya kasihan ya dia, bukan, tapi kamu akan bantu, empati ya. Orangnya kreatif, artistik, mungkin kamu suka seni gitu ya, atau ya mungkin kamu orangnya kreatif ya. Kamu orangnya pemberani, kamu itu pintar menyembuhkan, entah kamu ini memang kerja di bidang kesehatan atau memang kalau bukan di kesehatan berarti mungkin misalkan ada teman kamu yang patah hati nih, kamu mampu membangkitkan semangat dia lagi, nggak lagi patah hati gitu ya, bisa bangkit gitu ya, bisa move on, nah bisa menyembuhkan intinya di sini. Kamu pendengar yang baik, penasehat yang baik, pengasuh ya, penyayang. Terus juga kamu tuh orang yang sangat penuh hormat terhadap orang yang pantas untuk dihormati gitu ya. Dan kalau kamu menjadi sosok ibu, kamu itu sosok ibu yang baik, seperti itu ya, sosok ibu yang baik.
Oke, kemudian apalagi nih? Aku melihat saat ini kamu kayak sedang ada di fase atau periode pengasuhan atau menyayangi, memenuhi, mencoba untuk stabil secara emosional ya, dalam suatu hubungan atau di dalam hidupmu seperti itu. Karena di sini aku melihat kamu kayak merasa bahwa ketika kamu kemarin menjalin hubungan kamu itu terlalu penuh dengan rasa kebergantungan seperti itu. Sedangkan di sini kamu ingin memiliki hubungan yang penuh dengan keterbukaan, kejujuran ya. Makanya di sini aku lihat memang kamu tuh orang yang selalu terbuka dan jujur terhadap perasaanmu sendiri gitu. Ya. Kalau memang saat ini kamu melajang, coba deh untuk keluar ya, bertemu dengan beberapa orang yang baru ya, kenalan ya. Karena di sini kemungkinan kamu akan segera menemukan cinta yang kamu harapkan dari dulu gitu ya, yang bisa memberikan kepastian, yang bisa memberikan komitmen kuat seperti itu. Nah kalau aku lihat kemungkinan kamu saking betahnya di rumah tuh rumah tuh udah kayak udah deh nggak mau lagi, kayak ngeliat pintu itu kayak malas gitu, kena sinar matahari dikit aja mungkin udah panas gitu, jadi bisa masuk lagi ke rumah gitu ya. Jadi seperti itu aku lihat di sini. Jadi cobalah untuk kalau saat ini kamu masih lajang, cobalah untuk keluar ya, berkenalan dengan orang-orang di luar sana, dengan orang baru gitu ya. Karena di sini akan ada potensi kamu segera bertemu dengan cintamu. Kamu adalah sosok wanita atau feminim, energinya feminim, orangnya ramah, penuh kasih sayang, peduli, penuh kasih sayang ya. Dan kalau kamu seorang pria ya, situasikan aja berarti kamu itu orangnya ramah, penuh kasih sayang, peduli ya, seperti itu. Terus juga ya kalau kamu seorang pria juga tetap kamu seorang pendengar yang hebat, orang yang banyak belas kasihnya gitu ya. Kalau orang kesusahan tuh kamu empatinya bagus gitu, empatinya bagus. Ya sayangnya di sini aku lihat ya kamu memang sedang diduakan. Ya entah diduakan, ditigakan, pokoknya nih orang selingkuh adalah di belakang kamu ya, mengkhianati kamu. Bahkan mungkin memang selama ini ya kamu sering diselingkuhin gitu, sering diselingkuhin karena di sini aku lihat ada air mata, ada kekecewaan ya. Ada pengkhianatan, perselisihan, patah hati, sedih. Ya, aku lihat di sini kamu sedih banget dengan kelakuan dia yang nyakitin kamu terus, selingkuhin kamu terus, melakukan kecurangan terus terhadap kamu. Bahkan mungkin kamu dengan dia selama ini tuh tidak berkomunikasi dengan baik, entah jarang ada komunikasi ataupun kalau ada komunikasi mungkin ya bukan membahas sesuatu yang penting kayak gitu ya, atau ya mungkin cuman say hello terus ngomong beberapa kata abis itu udah ngilang, abis itu nggak ada komunikasi lagi ya. Jadi komunikasi di antara kalian itu buruk sekali seperti itu. Oke, Two of Cups, hubungan yang masih dalam masa-masa penjajakan atau perkembangan. Ya, jadi sebenarnya kamu dengan dia ini belum ada di tahap hubungan yang seharusnya berkomitmen atau seharusnya intim atau intens, karena memang ini masih menjuru ke arah sana gitu. Jadi kayak misalkan masih kayak saling mengenal ya, karakter, kebiasaan, pola pikir atau apapun tuh masih kayak diteliti gitu. Kalau masalah suka, masalah cinta, of course aku lihat di sini dia cinta kamu, cinta banget sama kamu, dan aku lihat juga sebenarnya kamu juga cinta sama dia. Cuman karena ini di hubungan kali ini masih masa-masa penjajakan atau masa-masa perkenalan ya, saling mengenal. Sehingga ujiannya banyak banget. Ujiannya terutama tentang empati, tentang kesetiaan, tentang keyakinan ya. Itulah ujiannya. Ujiannya itu tentang ya kalau misalkan ada salah satu di antara kalian yang kesulitan, misalkan secara keuangan itu tadi, pasangan yang lainnya mau nggak ngebantu kayak gitu ya. Terus itu juga kalau misalkan nih LDR, bisa nggak sejauh ini setia? Taunya nggak bisa setia ya. Terus itu juga keyakinan, misalkan misalkan LDR terus itu apa ya,
bisa nggak yakin bahwa dia itu bisa setia sama kamu, bisa membuat apa ya, bisa suatu saat nanti kalian menikah. Nah, seperti itu, ada keyakinan. Jadi ujiannya masih banyak ya. Kenapa kamu diberikan ujian seperti ini terhadap dia? Karena semesta ingin membuat kalian itu sama-sama bertumbuh secara dewasa. Ya, punya potensi untuk dewasa dan berkembang seiring berjalannya waktu agar kalian itu bisa saling memiliki hubungan yang bermakna dan memuaskan. Entah itu nantinya kalian akan berjodoh bersama ataupun dengan pasangan masing-masing nantinya, yang pasti di sini kalian tuh diajarkan untuk dewasa dan bertumbuh agar ketika nanti kalian menemukan pasangan kalian, kalian bisa memuaskan hubungannya, bisa memuaskan pasangan kalian, hubungan kalian jadinya bermakna gitu loh, nggak seperti ini ya, on off, selingkuh, terus itu hilang-hilangan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat hubungan ini memang hubungan yang dalam tahap pembelajaran ya, tahap kesadaran dan pemahaman yang lebih tinggi, karena kalian perlu menghargai satu sama lain, karena di sini aku lihat salah satu pihak saja yang menghargai, yang sebelah pihaknya masa bodoh seperti itu, sehingga kalian banyak sekali ujiannya tentang ini ya, untuk saling menghargai satu sama lain. Dan ya ada potensi kok bertemu dengan orang baru ya kamu gitu. Jadi tetap positif, tetap ya jadilah dirimu yang dulu baik, sama seperti dulu baik ya, baik, ramah, suka memberi, suka beramal, dermawan ya, jangan pelit ya, jangan rubah sikapmu jadi sikap yang negatif ya, yang ngeselin, jangan gitu. Ya kalau misalkan dulu punya sifat yang negatif, sifat yang ngeselin, ya coba dirubah gitu. Karena kalau aku lihat sini kamu akan punya potensi bertemu dengan orang baru gitu. Ya, tapi ya harus keluar rumah juga, jangan cuma di kamar doang, ya kan? Nanti lama ketemu jodohnya gitu. Jadi cobalah untuk keluar ya, berkenalan dengan teman-teman baru atau teman-teman di luar sana. Oke, inilah ciri-ciri orang yang takut menghubungi kamu ya, karena dia keadaan keuangannya anjlok, terus juga dia lagi punya pasangan atau selingkuhin kamu, selama ini mengkhianati kamu, terus juga sama kamu punya hubungan yang terlarang ya, amburadul. Tuh ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Libra. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada 22, 9, 19, 15, 1, 7, 25, 28, 13, 8, 31, 29, 6, 21, 25, 26, 23, 18, 24, 16, 12, 23, 4, 10, 27, 14, 17. Kemudian bulannya bisa bulan apapun lah yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada Mei, September, Januari, Oktober, November, Februari, Juni, Agustus, Desember, dan Juli. Sionya bisa sionya kamu atau sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio kambing, sio ular, sio naga, sio ayam, sio kerbau, sio tikus, sio babi, sio monyet, sio kuda, dan sio kelinci. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap ya, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia.
VNZHDUAXOB FIEQGYJCSVKL dan W. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.